Usaha dikatakan adalah kesatuan yuridis, ya. Yuridis itu adalah hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Dikatakan yang mencari laba atau keuntungan, teman-teman, profit oriented. Pertanyaan saya sekarang, atau pertanyaan kita, apakah ada bisnis usaha, ya, saya katakan bisnis usaha yang tidak mencari keuntungan atau laba? Ada atau nggak kira-kira? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya. Dikatakan kalau yang namanya bisnis usaha itu sudah pasti mencari profit, teman-teman, profit oriented. Tetapi kalau misalnya dikatakan adalah sebuah usaha, ya, atau lembaga, itu belum tentu mencari profit, teman-teman. Ya, ada lembaga atau sebuah usaha yang tidak mencari profit. Contohnya apa? Banyak, ya, teman-teman, ya, yang berhubungan dengan sosial, dengan keagamaan, gitu. Ada nggak yang mencari, kalau sekolah mencari profit nggak, teman-teman? Maaf, sekolah swasta saya katakan. Mencari, Pak. Cari swasta itu ya, mencari, ya, cari profit. Sekolah pendidikan. Pendidikan dikatakan adalah sebuah lembaga yang tidak mencari profit. Nah, benar saja, teman-teman, ya, dikatakan bahwa tidak mencari profit, betul, tapi tidak mencari profit yang seperti orang bisnis, teman-teman. Ya, bisnis tidak mencari bisnis. Kalau sekolah, maaf ya, saya katakan kalau sekolah mencari bisnis, membuat usaha atau bisnisnya seperti perusahaan, mencari keuntungan yang besar, kemungkinan besar guru-gurunya sudah kaya-kaya, teman-teman. Itu ya, yang swasta. Ya, dikatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa jasa, karena dia bergerak pada bukan lembaga yang profit. Itu, teman-teman. Ya, tapi kalau kita kata ada nggak yang bisnis usaha yang tidak mencari profit? Nggak ada, teman-teman. Semua bisnis usaha selalu mencari profit. Ya, kita lanjut ke slide ke-6. Bagaimana proses pendiriannya? Yang dikatakan pertama adalah mengadakan rapat khusus pemegang saham atau yang memiliki modal. Gana, Fadil, saya punya modal sama-sama, duduk bersama, ya, buat rapat. Nah, boleh dikatakan itu pemegang saham kalau misalnya bisnisnya yang besar. Tapi bagaimana kalau bisnis yang kecil, buat kafe gitu, ya, buat apapun itu yang skopnya masih kecil, wirausaha. Ya mungkin saja jadi rapat internal dulu. Untuk apa? Para pemegang modal. Untuk apa dibuat rapat itu, teman-teman? Ya. Nah, pada poin 2 dikatakan dibuatkan akte notaris. Di akte notaris itu harus muncul nama-nama pendirinya, komisarisnya, direksinya, bidang usahanya apa. Kapan ditentukan itu, teman-teman? Ditentukan pada saat kalian mengadakan rapat khusus itu, pemegang saham. Ya, rapatkan dulu nih siapa nih? Oke, direkturnya Fadil, ya, wakil direkturnya Gana, saya staf operasional misalnya. Kita apa nih? Bidang misalnya tadi kafe, kuliner, makanan kuliner atau kopi. Nah, jadi pada saat kita membuat akte notaris, kita bawa ke notaris sudah lengkap nih. Kami mengajukan untuk membuat secara legalnya, secara hukumnya, secara yuridisnya kami akan membuat sebuah perusahaan. Oke. Nah, jadi kita sudah punya dulu nih, ya, struktur organisasinya. Maksudnya gitu, ya. Kenapa perlu, teman-teman? Ini dibuat akta notaris sebuah bisnis usaha. Pak, ribet Pak ke notaris, biayanya mahal gitu, ya. Ya sudah, kita berdiri saja. Kenapa kita harus membuat itu ke akta notaris? Normatifnya, teman-teman, ya, normatifnya secara normal kita harus urus ini ke membuat akte notaris. Kenapa kita harus membuat itu, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, kalau kita berhubungan dengan akte notaris berarti kita mencari yurisnya, teman-teman, ya, yurisnya. Artinya kita mencari kekuatan hukumnya, teman-teman.
kalau kita kurang modal, misalnya ada Sasa punya modal melihat kafe yang dibuat Fadil, Gana dan saya itu akan berkembang bagus gitu. Sasa, aku titip modal ya ke situ. Kenapa dia titip modal? Karena melihat bahwa kafe yang dibuat itu ada akta notarisnya secara kuat, gitu ya. Orang pemilik modal akan melirik itu, oh dia kekuatan hukumnya bagus nih, ada akta notarisnya. Kalau nggak ada akta notaris akan mau nggak ada, teman-teman. Sama seperti seorang yang PPAT, ya, pejabat pembuat akta tanah. Kalau nggak ada akta notarisnya nggak akan pernah laku, teman-teman. Ya, itu. Supaya apa? Untuk sebagai kepercayaan publik bahwa dia sudah diakui oleh negara dan punya kekuatan hukumnya kalau ada apa-apa, gitu, teman-teman. Lalu didaftarkan di pengadilan negeri. Ya, setelah kita dibut akta notaris, maka ini harus kita daftarkan, teman-teman, di pengadilan negeri. Bagaimana syarat-syaratnya? Dokumen-dokumen yang harus disiapkan adalah izin domisili. Ya, Fadil buat dan Gana akan buat dan saya akan buat di kafe itu di daerah Cigadung, ya, atau di daerah Unpad. Maka harus disertakan. Ada nggak kita izin domisilinya? Ya, artinya kita diakui juga oleh negara keberadaan kita sebagai warga negara. Oke, ada izin domisilinya. Lalu ada surat tanda daftar perusahaan TDP-nya. Lalu ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Sekarang apa-apa kena pajak ya, teman-teman ya. Artinya pada saat kita membuat usaha, maka negara akan mempunyai hak untuk meminta pajak pendapatan dari kita, teman-teman. Pajak pendapatan kita yang bayar, bukan? Ya, Pak. Kita sebagai pengusaha kita yang bayar itu pajaknya? Sebagai pengusaha kita yang bayar, Pak. Ya, sebagai pengusaha kadang-kadang, teman-teman, ya, akal-akalan dan memang mekanisme juga ada seperti gitu, bahwa apa? Pajak misalnya kalian kalau beli sesuatu ada di struknya makanan minuman, teman-teman ya, ada PPN 10% nggak? Ada ya, jadi kita bayar lebih dibanding harga yang tertera. Karena apa? Kena pajak 10%. Nah, si pengusaha ini, teman-teman, yang mengutip pajak dari konsumen yang datang. Itu ya, itu yang pertama dia dapat pajaknya. Oke, pajak pertama nilai. Kalian jual kopi harganya 10.000, kena pajak jadi 11.000. 1.000-nya dibayar ke negara. Apakah hanya, kalau gitu licik dong Pak ya, pengusaha bayar pajak tapi dari orang yang datang? Tidak juga, teman-teman. Ya, kita yang menikmati itu kita kena pajak. Lalu perusahaan kena pajak nggak? Ya kena. Ya, pajak apa? Pajak penghasilan dia. Penghasilan berapa nih? Berapa puluh juta dalam 1 bulan, kena pajak. Seperti itu. Ya, makanya harus ada nomor pokok wajib pajak. Orang bekerja juga sama. Ya, ada, makanya di pajak itu ada yang pendapatannya di bawah 60 juta, teman-teman, dan di atas 60 juta. Ya, setahun, teman-teman ya, 60 juta setahun. Kalau 60 juta, di bawah 60 juta setahun, dia tidak perlu sebenarnya lapor pajak. Kenapa? Dia tidak kena pajak penghasilan yang di bawah 60 juta setahun. Tapi bagaimana kalau yang karyawan yang sudah di atas 60 juta? Ada pajaknya, teman-teman, dan itu wajib dilaporkan. Nah, itulah fungsinya NPWP di situ. Lalu diberitahukan dalam lembaran negara, legalitas dari Departemen Kehakiman, teman-teman. Ya, ada akta notaris, gitu ya, didaftarkan pengadilan negeri. Pada saat ini didaftarkan pengadilan negeri, maka kita akan mendapat sebuah legalitas dari Departemen Kehakiman. Oke, perusahaan dengan kafe ngopi dulu misalnya gitu, ada legalitasnya di Departemen Kehakiman. Ya, gitu. Tadi yang dikatakan tadi, teman-teman ya, ini lengkapnya. Jadi ada tanda daftar perusahaan TDP tadi, nomor pokok wajib pajak NPWP, ada bukti diri. Bukti diri itu berarti KTP ya, teman-teman ya. Lalu surat izin usaha perdagangan SIUP. Jadi pada saat orang membuat sebuah bisnis usaha harus mendaftarkan dulu ke Departemen Perdagangan. Nanti akan muncul surat izin usaha perdagangan, teman-teman. Ya, prosesnya bagaimana kalian bisa cari nanti di Google. Bagaimana sih caranya membuat surat izin usaha perdagangan itu? Lalu izin domisili, ya, RT/RW izin gangguan,
teman-teman, di izin gangguan ini gini, pada saat kalian membuat sebuah usaha di tempat pemukiman atau di tempat yang ramai, itu kalian harus meminta surat izin gangguan. Kepada siapa biasanya? Ada yang tahu nggak? Kepolisian bukan? Yang maksud izin gangguan ini di mana kira-kira? Siapa yang mengeluarkan ini, teman-teman? Izin gangguan ini. Safira tahu? Nah, ya. Surat izin gangguan ini, teman-teman, ini adalah kita sebagai pengusaha, calon pembuat usaha bisnis, adalah kita yang mengeluarkan. Bagaimana caranya, Pak? Kita akan membuat surat izin gangguan. Artinya bahwa orang-orang di sekitar radius beberapa meter dari situ tidak keberatan kita membuat usaha di situ, teman-teman. Ya, kita datang ke RT RW, Pak, kami akan buat usaha nih di sini, wilayah hukum teritorial Bapak. Oke, silakan, asal kamu minta membuat surat izin gangguan kepada masyarakat tempat yang terdampak langsung. Mungkin nanti akan jadi macet, ada parkir gitu ya. Nah, kan harus minta izin itu, izin gangguan, ditandatangani nih setiap warga-warga situ yang berdekatan, ya, yang berdampak langsung. Nah, itu yang disebutkan izin gangguan, teman-teman. Di tempat saya juga ada. Dia datang kepada saya minta izin untuk mendirikan, membuat sebuah usaha di perumahan, teman-teman. Ya. Nah, kalau dari sebagian masyarakat di situ tidak mengizinkan, maka nggak boleh, teman-teman. Ya, kita bisa dituntut juga secara hukum. Kenapa kok nggak ada surat izinnya, tetap kekeh gitu? Kan yang nggak boleh juga, gitu ya. Izin mendirikan bangunan, teman-teman ya. Kalau kita membuat bangunan itu dari awal, kita yang memiliki atau kita yang membuat. Bagaimana kalau izin mendirikan bangunannya kita ngontrak atau nyewa? Ya tanyakan sama yang memberi kontrakan kita atau yang memberi sewa kita. Ada nggak nih surat izin mendirikan bangunannya? Jangan tiba-tiba kita sudah usaha lagi bagus-bagusnya nih ya, tiba-tiba datang Satpol PP nanyain, mana surat izin bangunannya, kalau di sini ada bangunan seperti ini adalah lahan hijau, dibongkar, teman-teman. Ya, kuatkan dengan yang namanya IMB itu. Lalu ada izin dari Departemen Teknis, ya. Kita lanjut. Di dalam usaha, teman-teman, ya, kita harus membuat fungsi-fungsi yang terlibat, teman-teman. Di dalam manajemen bisnis, pernah belajar manajemen bisnis? Belum? Ada mata kuliah manajemen bisnis nggak? Ada, Pak. Ada. Ada nggak? Ada, Pak. Mata kuliah sekarang? Semester sekarang ada manajemen bisnis nggak? Nggak ada, Pak. Ya ada ya. Oh, itu ada sebenarnya. Nah, Ada, teman-teman. Pak. Ada? Semester berapa? Ada. Semester berapa, Irsa? Dari dulu, ya. Harusnya di semester 5, Pak. Oh, gitu ya. Ya. Iya. Nah, Baru. baru ya, karena saya juga mengajar mata kuliah manajemen bisnis, teman-teman. Nah, di dalam fungsi-fungsi yang terlibat bisnis usaha ini, ya, ini adalah hal yang kecil, teman-teman ya. Kalau ada bisnisnya sendiri ada beberapa komponen lagi. Tetapi ada fungsi-fungsi yang terlibat, ada fungsi pemasaran, akuntansi, sistem informasi, dan keuangan. Itu yang mengatur atau mengelola sebuah yang namanya manajemen, teman-teman. Ya, pertanyaannya lagi, Pak, bagaimana, kan perusahaan saya masih kecil, Pak. Saya nggak ada akuntansinya, nggak ada orang yang pemasarannya. Kami merangkap semua. Ya pemasaran, ya salesnya, ya akuntansinya. Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh ya? Usaha-usaha kita gitu ya. Kalau masih kecil, boleh merangkap semua, boleh saja. Karena kita merintis dari nol. Nah, tetapi pada saat itu sudah mulai berkembang, supaya lebih profesional, teman-teman, ada ya, kalian bentuk seperti ini. Ada pemasarannya siapa, akuntansinya apa, sistem informasinya siapa, bagian keuangannya siapa. Supaya apa? Bisnis usaha itu
supaya berkembang, teman-teman. Kenapa? Ada orang-orang yang sengaja kalian tugaskan untuk satu hal yang khusus. Ya, Prayuda masukin ke sistem informasi, Safira masukin ke akuntansinya. Asal kuat dulu keuangannya. Ya, keuangan belum kuat, kalian gaji orang, bangkrut, teman-teman. Ya. Ya, kita lanjut lagi. Kontrak kerja. Ya, pada saat usaha kalian sudah ada, teman-teman, lalu kalian akan meng-hire nih, akan menyewa atau merekrut orang. Safira kita masukin ke akuntansi, Prayuda akan masuk ke sistem informasi. Kita harus mengontrak itu, teman-teman. Ya, harus ada hitam di atas putihnya. Supaya apa? Kalau ada apa-apa, terjadi clash antara perusahaan dengan karyawan, akan ada buktinya di kontrak kerja, teman-teman. Kontrak kerja itu apa artinya? Suatu bentuk perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan. Ya. Apakah undang-undang ada yang mengatur itu? Ada, teman-teman. Ya. Undang-undang buruh. Ya. Departemen Tenaga Kerja untuk apa? Untuk mengatur perilaku perusahaan dengan karyawan, mengatur hukumnya, hukum hak dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Jadi suatu bentuk perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan. Isinya apa, teman-teman? Ini berisi hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan selama terikat kerja yang ditandai penandatanganan kontrak kerja tersebut oleh pimpinan perusahaan dan karyawan. Ya, kalau kalian bekerja nanti atau yang sudah bekerja, tanya, hak saya apa di sini setelah diterima? Ya, kewajiban saya apa? Kenapa? Karena harus seimbang, teman-teman, ya, seimbang dengan dan hak. Oke, dikatakan nanti haknya kamu mendapat gaji per bulan 4 juta di awal. Lalu apalagi Pak yang saya dapat? Oke, saya dapat BPJS, dapat ini, dapat ini. Ya, kewajiban kamu apa? Kamu kerja dari jam 8 sampai jam 5. Kalau ada diminta lembur, kamu wajib harus mau. Itu kontrak kerja mengatur itu. Tiba-tiba pada saat kalian kerja, disuruh lembur 4 hari. Kalian nggak mau. Perusahaan bisa menuntut kalian. Ini di kontrak kerja sudah ada tertulis klausanya bahwa setiap karyawan siap untuk lembur apabila diperlukan oleh perusahaan. Kalian menolak bagaimana? Ada sanksinya. Mungkin saja tidak jalur hukum dulu. Mungkin kalian, ini si Prayuda nggak mau disuruh lembur terus. Ya sudahlah, kita berhentikan saja. Hal yang kecil, teman-teman. Tapi kalau bagaimana ditingkatkan ke jalur hukum, ya boleh saja. Karena sudah terikat dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh karyawan dan perusahaan. Biasanya di atas materai itu, teman-teman. Ya. Nah, seperti itu ya. Haknya apa nih? Kewajiban kamu apa sebagai karyawan? Kewajiban perusahaan terhadap karyawan apa? Memberikan gaji per bulan, memberikan intensif, memberikan misalnya ada bla 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 bla. Ada tertulis dalam kontrak kerja. Oke. Kalau ada yang mau bertanya langsung saja. Lalu yang berikutnya, setelah kita buat kontrak kerja, teman-teman, ada 2 model, teman-teman, ya, kontrak kerja itu ya. Bukan 2 model sih, apa isinya ya, mungkin gini. Perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT, teman-teman. Karyawan biasanya disebut dengan karyawan kontrak. Ya. Nggak pernah langsung, teman-teman, ya. Tiba-tiba langsung permanen dapat jabatan manajer, nggak pernah seperti itu. Kecuali kalau perusahaan orang tua, perusahaan keluarga, mungkin saja bisa terjadi. Katakan bahwa harus disebutkan sistem kontrak kerja, teman-teman. Itu ada satuan waktunya. Oke, Prayuda akan dikontrak oleh perusahaan A dengan masa kontrak 3 bulan pertama. Apakah boleh langsung 6 bulan? Silakan saja. Atau kalian akan membuat tadi Gana sebagai manajernya mengambil atau meng-hire Prayuda untuk menjadi stafnya. Oke ya, maka Gana membuat kontrak kerja. Oke lah, saya udah kenal Prayuda, saya buat aja 6 bulan, nggak perlu 3 bulan. 6 bulan, boleh? Ya boleh saja.
Tapi harus disebutkan di dalam kontrak itu periodenya, teman-teman. Ya, jangan bilang waktu tak terhingga, sulit. Ukurannya apa? 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Bagaimana langsung 1 tahun? Ya silakan saja. Ya, selama itu ditulis, teman-teman. Lalu dikatakan di sini bahwa masa kontrak bisa diperpanjang dengan maksimal 2 tahun. Maksudnya apa di situ? Misalnya tadi Prayuda sudah dikontrak 1 tahun sama Ghana. Ya, 1 tahun. Setahun berlalu, maka Ghana akan melihat Prayuda ini, dinilai dong. Wah, kerjanya bagus. Ya. Oke, kita perpanjang kontraknya. Tapi kalau misalnya Prayuda nggak bagus, maka Ghana bisa saja manggil Prayuda, maaf ya, karena kredibilitas kamu nggak baik, kamu sering izin ini, maka mohon maaf, kontrak kerjanya diputus. Karena udah 1 tahun. Tapi kalau misalnya bagus, Prayuda kamu saya perpanjang ya kontraknya setahun lagi. Itu wajib, teman-teman. Kalau misalnya masih diperlukan tenaganya, wajib diperpanjang. Tapi dengan maksimal berapa? Hanya 2 tahun. 2 tahun bagaimana? Hanya 2 kemungkinannya. Putus atau permanen. Oh, bagus nih 2 tahun ya, probationnya 2 tahun. Bagus kerjanya, oke. Tahun ketiga atau tahun kedua karena bagus, oke, Ghana ganti kontrak kerjanya. Menjadi yang permanen, karyawan tetap. Tapi kalau misalnya diganggayong lah istilah Sunda ya, ayo kontrak gitu, udah lebih 2 tahun, kasihan. Ya, setelah 2 tahun, maksimal 2 tahun, hanya 2 putusan yang kalian ambil selaku pengusaha. Stop atau permanen atau lanjut, gitu ya. Lalu yang kedua, katanya perjanjian kerja waktu tidak tertentu, PKWTT. Karyawan dengan kontrak ini disebut dengan karyawan permanen tetap, teman-teman. Perjanjian kerja yang dibuat bersifat tetap, pada kontrak kerja ini, karyawan bisa langsung menjadi tetap permanen. Nah, yang saya katakan tadi, Pak 3 bulan boleh, probationnya boleh. Karena saya tahu, misalnya Ghana tahu, ini sudah dari mulai kuliah, gitu sampai gini, oke lah, setelah 3 bulan langsung saja permanen. Oke, pegawai tetap diangkat, nggak jadi masalah. Tidak harus nunggu 2 tahun. Ya, 3 bulan selesai, bulan keempat sudah permanen, nggak jadi masalah. Gitu ya. Yang ketiga, sistem kontrak kerja itu adalah perjanjian untuk kontrak kerja melalui outsourcing, teman-teman. Tahu ya outsourcing ya? Tahu nggak istilah outsourcing, teman-teman? Tahu outsourcing? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu ya. Nah, kalau kalian tahu kalau buruh-buruh, ada demo buruh, teman-teman. Tahu ya? Kenapa? Banyak demo-demo buruh itu yang buruh-buruhnya adalah outsourcing, teman-teman. Contohnya gini, saya butuh satpam, teman-teman. Ya, butuh satpam. Saya ambil seseorang, namanya A. Tetapi saya tidak merekrut langsung, teman-teman. Saya akan cari perusahaan yang menyediakan jasa satpam, outsourcing-nya. Ya. Jadi saya ambil nih satpamnya. Satpam dari outsourcing. Apakah terikat dengan perusahaan? Tidak, teman-teman. Makanya perusahaan-perusahaan outsourcing itu, orang-orang yang outsourcing, teman-teman, dia tidak mempunyai kepastian dia bekerja itu sampai kapan. Kalian tenang nggak, teman-teman ya? Ini anggap kita belum bekerja semua. Bagaimana kalau kalian bekerja, teman-teman? Kalian tidak punya kepastian. Saya berapa lama di sini? Takut saya tiba-tiba minggu depan saya dikeluarkan. Kalau kalian punya perasaan itu, ketidaknyamanan, kalian bisa nyaman dan bisa maksimal bekerja nggak, teman-teman? Bisa tenang bekerja nggak? Prayuda udah geleng-geleng ya. Ya nggak bisa. Outsourcing itu, teman-teman, sewaktu nggak dipakai, selesai.
Kenapa? Ikatan kerjanya bukan sama perusahaan, tapi sama outsourcing. Pihak lain yang menyiapkan tenaga kerja yang kita butuhkan, itu outsourcing. Ya. Nah, sedangkan untuk kontrak kerja langsung dengan perusahaan, Anda mengikuti hak dan kewajiban perusahaan tersebut. Jadi gini teman-teman, tadi saya katakan saya butuh satpam nih, itu kan, satpam. Satpam namanya si A, ya. Tadi kan saya Fadil dan Gana membuat usaha kafe, lalu butuh satpam nih. Satpamnya tidak kami cari langsung, tidak kami rekrut secara langsung, tapi kami ambil dari outsourcing. Ya, banyak sekali jasa-jasa outsourcing yang menyediakan jasa satpam, teman-teman. Yang menggaji siapa satpam itu? Ya kami, Fadil, Gana, dan saya. Apakah langsung digajikan kepada itu? Kepada si A, teman-teman? Ada yang tahu nggak kira-kira? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi saya membayarnya, atau kami, Fadil, Gana, dan saya itu membayarnya ke siapa? Perusahaan outsourcing ini, perusahaan penyedia jasa satpam ini. Kami bayarkan 2 satpam, misalnya gajinya 1,5 juta satu orang, ada 2, 3 juta. Tidak langsung kami bayarkan kepada si satpam ini teman-teman, tapi kami bayarkan kepada perusahaan outsourcingnya 3 juta. Apakah dia mau menerima, apakah si satpam itu menerima utuh 100% 1,5 atau dikurangi, kami nggak mau tahu, gitu. Dan biasanya dikurangi teman-teman ya. Kalau misalnya gajinya 1,5 juta, kami bayar 1,5 juta ke outsourcing itu. Mungkin saja jadi 1,2, 1,3 teman-teman jatuh ke satpamnya. Kenapa? Ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Ya. Satpam itu dibekali dengan pendidikan, dibayarin. Satpam itu dibeliin seragamnya sama perusahaan outsourcingnya, dibayarin. Nah, itu akhirnya dicicil teman-teman. Nah, itu outsourcing. Ya. Jadi kontraknya tidak langsung sama si satpamnya, sama si orangnya, tapi pada perusahaan yang mengeluarkan jasa outsourcing itu. Makanya outsourcing itu suka bilang, kami nggak pasti nih. Kepastian kami sampai kapan? Ya nggak tahu juga di perusahaan itu. Ya, itu outsourcing teman-teman. Lalu kontak bisnis. Definisinya adalah seseorang dalam sebuah perusahaan klien atau organisasi lainnya yang lebih sering dihubungi dalam rangka keperluan bisnis. Ya, ini mas sudah nggak perlu ini ya. Ya, pada saat kita membuat sebuah bisnis, pasti ada dong kontak-kontak bisnis kita ya. Siapa nih pemegang modal, siapa nih di bagian hukum, siapa nih di bagian kepemerintahan, kita punya kontak-kontak itu yang bisa dihubungi kalau kita punya masalah. Biasanya seperti itu. Lalu, fakta integritas teman-teman. Harus ada nggak fakta integritas? Sekarang hampir di semua perusahaan itu mewajibkan orang yang ingin bekerja atau yang bergabung atau karyawan yang akan ingin bergabung harus membuat fakta integritas. Apa sih fakta integritas itu? Suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang publik. Ya. Artinya gini teman-teman, fakta integritas itu adalah kejujuran dari seorang karyawan harus tertulis dan ditandatangani. Orang bagian gudang, ya, buat fakta integritasnya. Bagaimana kalau tidak dibuat fakta integritas? Orang bagian gudang bermain dengan orang satpam. Orang bagian gudang sampai bawa barang dari gudang keluar, satpam tahu, dibiarin aja. Habis tuh barang-barang di gudang. Jadi fakta integritas itu adalah untuk membuat sebuah pernyataan tentang kejujuran teman-teman, fakta integritas. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa tujuan fakta integritas? Mendukung sektor publik untuk dapat menghasilkan barang dan jasa harga bersaing tanpa adanya korupsi. Ya. Mendukung pihak penyedia pelayanan dari swasta agar dapat diperlakukan secara transparan, dapat diperkirakan dengan cara yang adil.
Ya teman-teman ya. Kenapa sekarang muncul e-budgeting? E-budgeting itu adalah anggaran yang harus melewati sistem informasi elektronik. Kalau dia bisa bermain di situ langsung ketahuan teman-teman. Kayaknya harga topi dibuat 200.000 atau dibuat 2 juta gitu. Kalau nggak masuk akal maka si sistem e-budgeting akan melaporkan anomali nih, ya, aneh gitu. Maka langsung di reject. Nah itu apa? Itu dari sebuah yang disebut dengan fakta integritas teman-teman. Supaya orang jujur. Buat anggaran sekolah teman-teman ya, ini udah pengetahuan kita semua ya. Harga 1 WC sampai 400 juta teman-teman. 400 juta tuh buat WC bagaimana? Semewah apa? Gitu kan ya? Wastafelnya wastafel biasa. Klosetnya kloset jongkok juga. Nggak masuk akal teman-teman ambil 400 juta. Kenapa bermain anggarannya? Semen yang harganya misalnya 100.000 dibuat 500.000. Tidak ada controlling di situ, tidak ada pengawasan. Dan tidak mempunyai fakta integritas. Kalau dia punya fakta integritas, dia tanda tangan, makanya dia harusnya bersikap jujur. Sampai 400 juta, amit-amit ya teman-teman ya. Kayaknya udah si klosetnya sudah ada manik-manik tempelan teman-teman ya. 400 juta gitu, Bu. Ya. Oke, manfaatnya apa dengan ada fakta integritas? Melindungi para pemimpin, anggota komisi, sekretariat, dan karyawan dari tuduhan-tuduhan suap. Tapi apakah ini menjamin teman-teman? Tidak juga. Maaf, anggota dewan itu tanda tangan namanya fakta integritas teman-teman. Pada kenyataannya, oke, kita tahu semua, gitu ya. Tapi dengan diharap gitu, manfaatnya apa? Oke, yang satu terlindungi, ya. Terlindungnya kenapa? Karena mungkin takut berbuat teman-teman. Tetapi kadang-kadang nutup mata ya teman-teman ya. Asiknya terus ngambil uang rakyat gitu. Oke. Tadi katanya untuk melindungi dari tuduhan suap, melindungi dari tindak pidana korupsi, melindungi. Padahal mereka yang menandatangani fakta integritas ternyata adalah koruptor juga. Tidak menjamin juga teman-teman, itu kembali kepada etika profesinya masing-masing. Kalau dia bisa tahu etika profesinya, dia tahu agamanya kuat, maka ini tidak akan pernah terjadi. Ya. Kalau Safira agamanya kuat, dia tahu etika profesinya, dia tahu dia imannya kuat, tanpa fakta integritas pun mungkin nggak perlu, gitu ya. Saya sudah diajarkan dari kecil tidak boleh berbohong. Saya diajarkan dari kecil tidak boleh mengambil uang sepeser pun yang bukan hak saya. Dia akan ingat terus itu. Pada saat dia menjadi pejabat, tanpa ada fakta integritas, insya Allah nggak ada korupsi. Itu teman-teman. Ya. Tapi manfaatnya semua ini teman-teman ya, untuk membantu semua. Membantu. Tapi apakah membantu itu membantu dari hukum? Tidak, teman-teman. Pada saat dia terjerat, dia tidak akan pernah dibantu oleh hukum. Gitu. Oke, membantu institusi lembaga mengurangi high cost ekonomi, ya. Ya teman-teman ya, high cost ekonomi yang keluar terlalu besar. Anggaran 400 juta buat WC. Kalau ada fakta integritas dan dilakukan dengan baik, nggak akan mungkin jadi high cost 400 juta. Mungkin 7 juta cukup, 8 juta cukup dengan ongkos tukangnya, gitu ya. Lalu membantu meningkatkan kredibilitas institusi. Ya. Kalau kalian lihat juga teman-teman masuk sekarang ke tempat-tempat perkantoran, di situ dibuat zona integritas, zona apa lagi ya? Zona anti korupsi, ya. Wah, semua dibuat supaya apa? Supaya meningkatkan kredibilitas mereka. Tidak terima suap,
ya. Situ buat zona integritas. Kenapa? Supaya meningkatkan kepercayaan publik, teman-teman. Walaupun dalamnya nggak tahu ya teman-teman ya, nggak bisa jamin. Lalu manfaat berikutnya membantu meningkatkan barang jasa instansi publik kepercayaan masyarakat atas pengadaannya. Ya. Yang tadi ya teman-teman, yang paling penting adalah kepercayaan publik. Kalau publik sudah percaya, sudah pasti kita akan terus maju, teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide terakhir, teman-teman. Sedikit kan ya, teman-teman ya. Nah, contoh surat perjanjian kerja, teman-teman. Ini kalian bisa cari banyak modelnya, tapi saya akan memberikan model yang saya juga dari internet, teman-teman. Terlihat Microsoft Word, teman-teman? Presentasi yang saya share yang mana sekarang, teman-teman? Masih slide 17, Pak. Oke ya. Saya hentikan dulu, saya akan ganti. Oke, sudah terlihat ya? Surat perjanjian kontrak ya? Nah, ini. Nah, surat perjanjian kontrak ini hanya draft contoh, teman-teman ya. Kalau kalian buat, silakan buat, banyak di internet, di Google ya. Contohnya gini, kalau surat perjanjian kontrak berarti ada dua yang terlibat, teman-teman. Pihak pertama dan pihak kedua. Kalau saya tadi ya, Gana Fadil dan saya adalah pengusahanya, maka saya disebut pihak pertama, teman-teman. Perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT nih teman-teman ya. Disebutkan tanggalnya berapa, nama sebagai direksinya atau yang penanggung jawabnya. Lalu jabatan di situ apa? Bertambah. Dalam hal ini bertindak sebagai pihak pengembang aplikasi Juventus berbasis Android. Disebut sebagai pihak pertama. Harus disebutkan. Oke. Lalu tadi contohnya kita akan merekrut siapa tadi? Prayuda ya. Oke. Maka disebutkan sini namanya, jabatannya apa. Dalam ini bertindak sebagai klien pengembang aplikasi, ya. Dalam ini bertindak sebagai klien pengembang aplikasi. Disebut pihak kedua, teman-teman. Ya. Lalu kedua belah pihak tersepakat untuk teman-teman, ya, meningkatkan diri dalam perjanjian kontrak. Ketentuannya sebagai berikut. Ini, sebentar teman-teman ya.